Materi fluida statik berikutnya yang akan kita pelajari adalah hukum Archimedes. Seperti hukum Pascal, di SMP Anda juga sudah mengenal hukum Archimedes. Anda belajar konsep mengapung, konsep melayang, dan konsep tenggelam. Di SMA, konsep-konsep itu akan dipelajari lebih mendalam. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu sosok Bapak Archimedes ini. Beliau hidup di abad sebelum Masehi. Beliau adalah ahli di bidang matematika dan seorang peneliti sains. Persahabatannya dengan Raja Sirakusa membawa beliau untuk menyanggupi permintaan raja, yaitu meneliti kemurnian dari mahkota raja. Apakah 100% terbuat dari emas atau tidak? Bapak Archimedes ini terkenal dengan teriakan Eureka. Beliau melontarkan itu ketika menemukan metode untuk menguji kemurnian mahkota raja. Bagaimana caranya? Mahkota tersebut dicelupkan ke dalam air. Bapak Archimedes tahu bahwa ada gaya apung yang akan dialami oleh mahkota raja. Dengan analisisnya, beliau berhasil menguji bahwa mahkota raja tidak murni terbuat dari emas. Nah, pernyataan beliau yang terkenal adalah besarnya gaya apung yang dialami benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Animasi sederhana ini ditujukan untuk menunjukkan bagaimana gaya apung dirumuskan. Ada sebuah bejana yang diisi dengan zat cair, kemudian ke dalam zat cair itu dimasukkan balok tenggelam dan permukaan zat cair menjadi naik. Mengapa demikian? Karena ada bagian zat cair yang sekarang ditempati oleh balok berpindah. Perpindahan tersebut menyebabkan permukaan zat cair menjadi naik. Nah, bila kita analisis gayanya, balok memiliki berat sebesar W, kemudian pada balok timbul gaya apung atau gaya angkat ke atas, atau disebut juga sebagai gaya Archimedes. Menurut Archimedes, gaya angkat ke atas ini nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, ini saya tulis seperti ini. Nah, berat zat cair yang dipindahkan adalah massa zat cair, selanjutnya saya tulis mf, dikalikan percepatan gravitasi. Massa zat cair adalah massa jenis zat cair, dikalikan dengan volume zat cair yang dipindahkan. Siapa yang memindahkan? Yang memindahkan tak lain adalah volume benda atau volume balok. Dengan demikian, volume zat cair yang dipindahkan ini sama dengan volume benda atau balok yang tercelup dalam fluida. Nah, ini kita kalikan dengan G. Dengan demikian,
Rumus gaya apung atau gaya angkat ke atas atau disebut juga sebagai gaya Archimedes dapat dinyatakan sebagai massa jenis fluida dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi. Konsep mengapung. Benda dikatakan mengapung bila sebagian dari benda tersebut tercelup ke dalam zat cair. Hal ini bisa terjadi karena berat benda dapat diimbangi oleh gaya apung yang diterimanya. Pada gambar, bagian yang tercelup dalam zat cair adalah yang saya arsir. Benda memiliki berat sebesar W. W ini diimbangi oleh gaya apung atau gaya angkat ke atas. Yang saya gambar seperti ini. Ini adalah F apung atau F angkat ke atas. Karena benda berada dalam kondisi diam, maka sigma F yang bekerja pada benda sama dengan 0. Gaya yang arahnya ke atas adalah Fa, sedangkan gaya yang arahnya ke bawah adalah W. Jadi sigma F benda adalah Fa dikurangi W, nilainya sama dengan 0. Fa akan sama nilainya dengan W. Fa sebagai gaya apung dinyatakan rho fluida dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi. Sedangkan W adalah massa jenis benda dikalikan dengan volume benda dikalikan percepatan gravitasi. G dapat kita coret sehingga kita mendapatkan persamaan massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan massa jenis benda dikalikan volume benda. Karena volume benda yang tercelup dalam fluida hanya sebagian, maka Vb F nilainya lebih kecil daripada Vb. Dengan demikian, massa jenis fluida nilainya lebih besar daripada massa jenis benda. Syarat mengapung, ini yang pertama, dan ini yang kedua. Konsep melayang. Benda dikatakan melayang di dalam zat cair apabila seluruh benda tercelup dalam zat cair dan besar gaya apung yang dialaminya dapat mengimbangi berat benda tersebut. Berikut ini adalah berat benda W. Berat ini diimbangi oleh gaya apung Fa. Benda dalam kondisi diam, artinya sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F benda sama dengan 0. Gaya yang mengarah ke atas adalah Fa. Gaya yang mengarah ke bawah adalah W. Maka sigma F benda sama dengan Fa dikurangi W sama dengan 0. Fa sama dengan W. F apung ini adalah massa jenis fluida dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan percepatan gravitasi. Sedangkan berat benda adalah massa jenis benda
dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan percepatan gravitasi. G dapat kita coret. Nah, karena benda yang tercelup dalam fluida adalah seluruh benda, maka VBF dengan V benda nilainya sama. Dengan demikian, kita pun dapat mencoret di kedua ruas kiri dan kanan. Dengan demikian, massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Syarat benda melayang yang pertama, dan ini yang kedua. Konsep tenggelam. Benda dikatakan tenggelam bila gaya apung yang dialaminya tidak mampu lagi menahan berat benda. Anda bisa melihat ini adalah berat benda, sedangkan ini adalah gaya apungnya. Benda akan tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya apung yang diterimanya. Nah, jika kita mengurai W sebagai massa jenis benda dikalikan volume benda dikalikan dengan percepatan gravitasi, nilai perkalian ini akan lebih besar daripada FA. FA adalah massa jenis fluida dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan G. Saya bisa mencoret G, dan saya pun bisa mencoret V benda dengan VBF. Mengapa demikian? Karena volume benda yang tercelup dalam fluida adalah seluruh volume benda. Dengan demikian, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Ini merupakan syarat tenggelam yang pertama. Ini adalah syarat yang kedua. Soal-soal berikut ini merupakan soal latihan penerapan hukum Archimedes. Soal pertama. Sebuah dadu terbuat dari logam dicelupkan dalam fluida A dan dicelupkan ke dalam fluida B. Diketahui massa jenis fluida A sebesar 0,8 gram per cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Dadu mengalami gaya apung atau gaya Archimedes sebesar Fa. Massa jenis fluida B sebesar 0,7 gram per cm kubik atau 700 kg per meter kubik. Dadu mengalami gaya apung atau gaya Archimedes sebesar Fb. Dalam soal ini ditanyakan perbandingan antara Fa dengan Fb. Anda bisa melihat pada slide bagian sebelah kiri, dadu tercelup seluruhnya ke dalam fluida A. Dan pada bagian sebelah kanan, dadu pun juga tercelup dalam fluida B. Artinya, volume benda yang tercelup dalam fluida pada fluida A dan pada fluida B adalah sama. Nah, kita selesaikan gaya Archimedes untuk fluida A. Fa sama dengan rho A dikali VBF dikali G. Gaya Archimedes dalam fluida B, Fb sama dengan rho B
dikali V BF dikali G. Nah, Anda bisa melihat FA dibanding FB. Jika saya tulis di sini, berarti massa jenis A dikali volume benda yang tercelup dalam fluida, itu adalah seluruh dadu, berarti ini saya tulis saja volume dadu. Dikalikan G. Nah, ini dibagi dengan massa jenis B dikalikan volume, ini juga volume dadu, dikali G. Sehingga di bagian ini bisa saya coret, hasilnya massa jenis fluida A 800 dibagi dengan massa jenis fluida B 700. Nah, dengan demikian diperoleh hasil akhir 8 dibagi 7. Perbandingan antara FA dengan FB diperoleh 8 banding 7. Soal kedua. Diketahui volume balok kayu sebesar 800 cm3. Balok ini dicelupkan ke dalam air. Bagian balok yang tercelup ke dalam air sebesar 720 cm3. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan berapa besar massa jenis kayu. Kita selesaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya Archimedes oleh fluida dinyatakan FA sama dengan rho fluida dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi. Pada gambar di samping, bagian yang tercelup dalam fluida, ini saya arsir, sebesar 720 cm3. Jika balok kayu memiliki berat sebesar B, maka akan muncul gaya Archimedes akibat balok tercelup dalam air sebesar FA, di mana nilai W akan sama dengan FA. Nah, sehingga bisa dituliskan massa jenis fluida dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan percepatan gravitasi sama dengan massa jenis balok kayu dikalikan volume balok kayu dikalikan percepatan gravitasi. Dalam hal ini, percepatan gravitasi bisa kita coret. Nah, sehingga hasil perkaliannya bisa Anda lihat pada layar. Dengan demikian diperoleh massa jenis balok kayu sebesar 900 kg per meter kubik. Soal ketiga. Kubus kayu mengapung di air menahan beban 200 gram di atasnya. Bila beban diambil, ternyata bagian kubus yang naik dari permukaan air sebesar 2 cm. Soal ini menanyakan berapakah besar volume kubus kayu tersebut. Nah, kita selesaikan sekarang. Terlihat di layarmu ada sebuah gambar kubus kayu, seluruh bagiannya masuk ke dalam air. Kubus ini memiliki berat sebesar WK. Karena di atas kubus ada beban, maka kubus juga menerima gaya
dari beban ini sebesar berat beban, yaitu W beban. Karena kubus tercelup dalam zat cair, dalam hal ini tercelup di air, maka ada gaya Archimedes. Sistem dalam keadaan diam artinya resultan gaya yang bekerja pada kubus sama dengan 0. Berarti gaya yang arahnya ke atas yaitu FA dikurangi W kubus dikurangi W beban, nilainya sama dengan 0. Nah, FA adalah gaya Archimedes, nilainya massa jenis air, karena kubus berada dalam air, dikalikan volume kubus. Seperti yang kita ketahui, volume kubus adalah sisi dipangkatkan 3. Dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu G. Dengan demikian, saya bisa menulis massa jenis air saya kalikan dengan S pangkat 3, saya kalikan dengan G, sama dengan W kubus ditambah W beban. Sebut saja ini sebagai persamaan pertama. Berikutnya, ketika beban diambil dari atas kubus, ada bagian kubus yang muncul ke permukaan air sebesar 2 cm. Nah, kalau kita analisis gaya yang bekerja pada kubus, berat kubus tetap, yaitu WK. Nah, di sini ada gaya Archimedes, tapi gaya Archimedesnya tidak sama dengan gaya Archimedes yang di atas. Maka ini saya beri simbol FA aksen. Untuk kondisi yang kedua, saya bisa menuliskan di sini. Sigma F sama dengan 0. Saya tulis lagi, sigma F sama dengan 0. Berarti di sini gaya yang ke atas adalah FA aksen dikurangi dengan W kubus. Nilainya sama dengan 0. Nah, FA aksen adalah massa jenis air dikalikan S dikalikan dengan S dikurangi 2 cm. Panjang sisi kubus sama, tetapi karena di sini ada bagian yang muncul ke permukaan air sebesar 2 cm, berarti panjang sisi yang ini menjadi terkoreksi. Tidak lagi S nilainya, melainkan S dikurangi 2 cm. Ya, semoga ini bisa dipahami. Nah, ini selanjutnya saya kalikan dengan G. Sehingga gaya gaya Archimedes pada kasus yang kedua ini bisa saya tulis rho air dikalikan S pangkat 3 dikalikan dengan G dikurangi rho air dikalikan 2 cm, ya ingat ini 2-nya 2 cm, dikalikan S pangkat 2 dikalikan dengan G. Nah, sehingga kalau ini saya pakai untuk mengganti nilai FA aksen, saya mendapatkan persamaan rho air saya kalikan dengan
S pangkat 3 saya kalikan dengan G, saya kurangi dengan rho air, saya kalikan 2. Nah, supaya kita paham bahwa 2 ini 2 cm, maka saya kasih kurung. Saya kalikan dengan S pangkat 2, saya kalikan dengan G. Nilainya akan sama dengan, nah, WK di sini pindah ruas ke kanan, sehingga ini jadi WK. Ini adalah persamaan yang kedua. Selisih persamaan 1 dengan persamaan 2, ya, kita lihat. Jadi kalau kita tulis saja persamaan 1 dikurang persamaan 2. Nah, di sini rho air kali S pangkat 3 kali G pada persamaan 1. Nah, di persamaan 2 juga ada rho air kali S pangkat 3 kali G. Nah, ketika kita selisihkan, maka ini bisa kita coret. Sementara itu di sini ada W. Ya, W kubus. Nah, di sini juga ada W kubus. Maka kalau kita selisihkan, ini juga bisa kita coret. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya menjadi rho air saya kalikan dengan 2 cm, saya kalikan dengan S pangkat 2, saya kalikan dengan G. Nah, ingat, ini masih menyisakan WB atau berat beban. Berat beban adalah masanya 200 gram, itu 0,2 kilogram, saya kalikan dengan G. Di sini saya bisa mengeliminasi nilai G karena ada di dua ruas. Nah, massa jenis air saya tulis 1000 kg per meter kubik. Saya kalikan dengan 2 cm. Cm saya jadikan meter menjadi 10 pangkat min 2. Saya kalikan dengan S pangkat 2 sama dengan 2. Saya kalikan dengan 10 pangkat min 1. 0,2 adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Di sini muncul 2. Ya, ini bisa saya coret. Gitu. Ya, ingat di sini tadi satuannya sudah menjadi meter. Jadi ini juga bisa saya coret. Nanti tinggal meter persegi. Ini kilogram. Nah, kilogram dengan kilogram juga bisa saya coret di sini. Sehingga saya bisa mendapatkan S pangkat 2-nya adalah 10 pangkat min 1 dibagi dengan 10. Nah, kenapa 10? Lihat ini. Ini 10 pangkat min 2. Jika dikalikan dengan 1000, maka ini bisa kita coret. Ya, jadi ini 10 pangkat min 1 dibagi dengan 10. Hasil akhirnya diperoleh S pangkat 2 nilainya 1/100. Dengan demikian, kita bisa menghitung panjang sisi kubusnya adalah 1/10 meter atau 10 cm. Nah, akhirnya kita bisa menghitung volume kubus. Berarti S pangkat 3. S pangkat 3 itu berarti 10 cm dipangkatkan 3 menjadi 1000 cm kubik. Untuk selanjutnya, benda dicelupkan ke dalam cairan lain, diinformasikan bahwa massa semunya, sebut saja sebagai massa semu 2, nilainya adalah 150 gram.
Nah, berat semu yang terbaca pada neraca bekas W semu 2 sama dengan 150 berarti 0,15 dikalikan percepatan gravitasinya 10. Hasilnya 1,5 Newton. Untuk analisis gaya-gayanya sebagai berikut. Ini adalah berat sesungguhnya. Seperti yang lain, nilainya adalah 6 Newton. Sedangkan di sini ada gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes yang selanjutnya saya sebut sebagai FA2. Kita hitung terlebih dahulu berapa volume benda. Kita gunakan kondisi ketika benda tercelup dalam air. W semu di dalam air nilainya sama dengan W sesungguhnya dikurangi dengan gaya Archimedes yang dialami benda ketika berada di dalam air. W semunya adalah 3. W sesungguhnya adalah 6. Gaya Archimedesnya, massa jenis air, dikalikan volume benda yang tercelup ke dalam fluida, dikalikan dengan G. 3 dikurangi 6 menjadi min 3, sama dengan min massa jenis air 1000. Volume benda yang tercelup dalam fluida tak lain adalah volume benda, karena seluruh benda tercelup. Dikalikan percepatan gravitasinya 10. Sehingga V bendanya diperoleh nilainya 3 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, setelah volume benda ini kita ketahui, kita fokuskan ke persamaan ketika benda dicelupkan pada cairan lain, yang ini. Nah, di cairan yang lain, W semu 2 sama dengan W sesungguhnya dikurangi dengan gaya Archimedes ketika berada di cairan lain, yaitu FA2. W semu nilainya 1,5. W sesungguhnya nilainya 6. Gaya Archimedesnya berarti massa jenis cairan lain, saya tulis ρF, dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida, dikalikan percepatan gravitasi. 1,5 dikurangi 6 adalah minus 4,5. Sama dengan minus massa jenis cairan lain, dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida, sudah kita hitung, yaitu ini. Nilainya adalah, ini akan saya tulis, nilainya 3 kali 10 pangkat min 4. Percepatan gravitasinya adalah 10. Tanda minusnya bisa saya coret, sehingga saya bisa mendapatkan massa jenis cairan lain adalah 4,5 dibagi 3 kali 10 pangkat min 4 kali 10. 4,5 dibagi 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 3, satuannya kilogram per meter kubik. Jadi, massa jenis cairan lain sudah dihitung, nilainya adalah 1.500
kilogram per meter kubik. Untuk selanjutnya, benda dicelupkan ke dalam cairan lain, diinformasikan bahwa massa semunya, sebut saja sebagai massa semu 2, nilainya adalah 150 gram. Nah, berat semu yang terbaca pada neraca bekas W semu 2 sama dengan 150 berarti 0,15 dikalikan percepatan gravitasinya 10. Hasilnya 1,5 Newton. Untuk analisis gaya-gayanya sebagai berikut. Ini adalah berat sesungguhnya. Seperti yang lain nilainya adalah 6 Newton. Sedangkan di sini ada gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes yang selanjutnya saya sebut sebagai FA2. Kita hitung terlebih dahulu berapa volume benda. Kita gunakan kondisi ketika benda tercelup dalam air. W semu di dalam air nilainya sama dengan W sesungguhnya dikurangi dengan gaya Archimedes yang dialami benda ketika berada di dalam air. W semunya adalah 3. W sesungguhnya adalah 6. Gaya Archimedesnya, massa jenis air, dikalikan volume benda yang tercelup ke dalam fluida, dikalikan dengan G. 3 dikurangi 6 menjadi min 3, sama dengan min massa jenis air 1000. Volume benda yang tercelup dalam fluida tak lain adalah volume benda, karena seluruh benda tercelup. Dikalikan percepatan gravitasinya 10. Sehingga V bendanya diperoleh nilainya 3 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, setelah volume benda ini kita ketahui, kita fokuskan ke persamaan ketika benda dicelupkan pada cairan lain, yang ini. Nah, di cairan yang lain, W semu 2 sama dengan W sesungguhnya dikurangi dengan gaya Archimedes ketika berada di cairan lain, yaitu FA2. W semu nilainya 1,5. W sesungguhnya nilainya 6. Gaya Archimedesnya berarti massa jenis cairan lain, saya tulis ρF, dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida, dikalikan percepatan gravitasi. 1,5 dikurangi 6 adalah minus 4,5. Sama dengan minus massa jenis cairan lain, dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida, sudah kita hitung, yaitu ini. Nilainya adalah, ya akan saya tulis, nilainya 3 kali 10 pangkat min 4. Percepatan gravitasinya adalah 10. Tanda minusnya bisa saya coret, sehingga saya bisa mendapatkan massa jenis cairan lain adalah 4,5 dibagi 3 kali 10 pangkat min 4 kali 10. 4,5 dibagi
3 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 3, satuannya kilogram per meter kubik. Jadi, massa jenis cairan lain sudah dihitung, nilainya adalah 1.500 kg per meter kubik. Soal kelima. Sebuah kubus logam C bermassa 200 gram dibentuk dari percampuran logam A dan logam B. Dalam keadaan tercelup di dalam air, massa logam diukur sebesar 185 gram. Massa jenis logam A 20 gram per cm kubik, massa jenis logam B 10 gram per cm kubik, dan massa jenis logam C 1 gram per cm kubik. Ditanyakan berapakah massa logam A dan massa logam B. Pertama-tama, kita pahami bahwa logam A yang dicampur dengan logam B, yaitu Ma ditambah Mb, akan membentuk kubus logam C yang massanya 200 gram. Berarti ini saya tulis 200. Ma adalah ρA dikali VA. Rho massa jenis, V volume. Ini saya tambah dengan ρB kali VB sama dengan 200. Di soal ρA-nya 20 kali VA. ρB-nya adalah 10 kali VB sama dengan 200. Bentuknya dibuat lebih sederhana dengan mencoret angka 0 ini. Dan akhirnya kita mendapatkan satu buah persamaan 20 VA ditambah VB sama dengan 20. Sebut saja ini sebagai persamaan pertama. Untuk selanjutnya, kita membutuhkan satu buah persamaan lagi supaya bisa kita eliminasikan dengan persamaan pertama ini. Nah, kita ketahui bahwa definisi dari massa adalah jumlah materi yang menempati ruang tertentu. Jadi, massa berbanding lurus dengan volume. Nah, volume logam A dijumlahkan dengan volume logam B, nilainya akan sama dengan volume logam C. Nah, volume logam A tidak diketahui, volume logam B tidak diketahui. Kita bisa menghitung berapa volume kubus logam C ini. Dengan apa? Menggunakan persamaan berat semu yang sudah kita pelajari sebelumnya. W semu sama dengan W sesungguhnya dikurangi gaya Archimedes yang dialami oleh benda yang tercelup dalam fluida. Di soal, berat semunya adalah 185 gram dikalikan dengan G, percepatan gravitasi. Berat sesungguhnya 200 gram dikalikan percepatan gravitasinya. Ini dikurangi massa jenis fluida, dalam hal ini air, nilainya 1, dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida, saya tulis saja VC, karena seluruh kubus logam masuk ke dalam air. Nah, ini dikalikan dengan G. G dapat kita coret
Sehingga nilai VC-nya bisa kita dapatkan. VC sebesar 200 dikurangi 185, yaitu 15 cm kubik. Dengan demikian, kita dapat membuat persamaan baru VA ditambah VB, nilainya sama dengan VC, VC-nya adalah 15. Sebut saja sebagai persamaan kedua. Nah, 2 dikali VA ditambah VB sama dengan 20. Sedangkan VA ditambah VB sama dengan 15. Nah, kita selesaikan dengan cara seperti ini saja. Kita minus, berarti 2 VA dikurangi VA adalah VA. VB dikurangi VB, nilainya 0. 20 dikurangi 15, nilainya adalah 5 cm kubik. Dengan demikian, kita mendapatkan nilai volume logam A yang dicampur sebesar 5 cm kubik. Nah, massa logam A seperti yang ditanya di soal, nilainya adalah Rho A dikali VA. Rho A-nya 20 gram per cm kubik, VA-nya 5 cm kubik. Ini saya tulis seperti ini. Nilainya 100 gram. Nah, bagaimana dengan VB? Nah, sebetulnya VB bisa kita selesaikan dengan mudah. Tinggal berat sesungguhnya kita kurangi dengan massa A, yaitu 100 gram. Tapi kita akan selesaikan dengan cara seperti kita mendapatkan MA. VA nilainya 5. VB tidak diketahui. VC nilainya 15, sehingga VB sama dengan 10 cm kubik. Nah, dengan cara yang sama dengan di atas, MB bisa kita hitung sebagai Rho B dikali VB. Rho B-nya 10, VB-nya 10, hasilnya sama dengan 100 gram. Dengan demikian, dapat dihitung nilai massa logam A sebesar 100 gram dan massa logam B sebesar 100 gram. Demikian contoh-contoh soal terkait dengan hukum Archimedes. Semoga dapat dipahami dan pembelajaran sekarang ini dapat bermanfaat bagi Anda di kemudian harinya. Terima kasih.